Salam jumpa, saya Frater Koco MSF. Jumpa kembali dalam Lilin Sabda 10 Mei 2024. Injil yang akan kita bahas adalah dari Injil Yohanes bab 16 ayat 20 sampai 23a. Mari kita dengarkan bersama. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, kamu akan menangis dan meratap, tetapi dunia akan bergembira. Kamu akan berduka cita, tetapi duka citamu akan berubah menjadi sukacita. Seorang perempuan berduka cita ketika ia melahirkan, karena saatnya telah tiba. Namun sesudah ia melahirkan anaknya, ia tidak ingat lagi akan penderitaannya, karena kegembiraan bahwa seorang manusia telah dilahirkan ke dunia. Demikian juga kamu sekarang berduka cita, tetapi aku akan melihat kamu lagi, dan hatimu akan bergembira, dan tidak ada seorang pun yang dapat merampas kegembiraanmu itu dari kamu. Pada hari itu, kamu tidak akan menanyakan apa-apa kepadaku. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, ada beberapa hal yang menarik dari Injil ini yang akan saya garis bawahi. Yang pertama, Yesus menggarisbawahi mengenai kesedihan dan kegembiraan. Yesus mengatakan kepada murid-muridnya bahwa mereka akan bersedih dan meratap atas kepergiannya, sementara dunia akan bersukacita. Hal ini merupakan paradoks apokaliptik, di mana dunia yang biasanya berduka atas kematian seseorang yang dicintai justru bersukacita atas kepergian Yesus. Kesedihan para murid melambangkan suatu kesusahan yang akan dialami orang-orang beriman pada akhir zaman. Sementara sukacita dunia yang dangkal dan sementara melambangkan kebahagiaan palsu yang akan menipu banyak orang di masa depan. Hal yang kedua yang juga menarik adalah perumpamaan mengenai wanita yang melahirkan. Ide tentang wanita yang melahirkan juga kerap dijumpai dalam teks-teks Perjanjian Lama, seperti dalam Yesaya 26. Seorang wanita yang melahirkan, seperti kita sudah tahu bersama, akan mengalami rasa sakit yang luar biasa. Tetapi rasa sakit itu akan diikuti dengan sukacita yang begitu besar, karena ia telah melahirkan seorang bayi. Dan Yesus menggunakan perumpamaan wanita yang melahirkan untuk menggambarkan bagaimana kesedihan para muridnya akan berubah menjadi sukacita. Kesedihan para murid Yesus akan berubah menjadi sukacita yang besar ketika mereka menyadari bahwa Yesus telah bangkit dari kematian dan mengalahkan maut. Ini merupakan awal dari hari yang baru bagi para murid, hari di mana mereka tidak lagi bergantung pada Yesus secara fisik. Seperti kita tahu bahwa Yesus telah naik ke surga dan para murid akan mengalami relasi bersama dengan Yesus justru lebih dekat dalam roh dan kebenaran. Dari Yohanes 16 yang baru saja kita dengarkan, kita bisa belajar mengenai harapan dan juga penghiburan dalam hidup kita menjadi pengikut Yesus. Kendati murid akan mengalami kesedihan akan kepergian, dia berjanji bahwa kesedihan mereka akan berubah menjadi sukacita yang besar. Oleh karena itu, saudara-saudari yang terkasih, dari bacaan ini saya menawarkan 3 poin yang bisa kita renungkan bersama. Yang pertama, jangan biarkan cobaan dan penderitaan dalam perjalanan hidup kita mematahkan semangat. Cobaan dan penderitaan tentu akan datang, tapi bagaimana menyikapinya itu adalah tanda yang memperlihatkan keberimanan kita. Yang kedua,
pahami bahwa ketika kita tetap teguh dan mengikuti jalan yang ditetapkan oleh Tuhan, hasil akhirnya adalah kebahagiaan. Tuhan menjanjikan kebahagiaan kekal dalam hidup kita. Dan yang ketiga adalah peganglah teguh harapan dalam hidup kita, sehingga kita dapat tetap fokus dalam mencapai tujuan, karena hadiah pada akhirnya akan sungguh berharga. Demikian renungan kita. Selamat melanjutkan dinamika hidup.